Sebelum penaklukan Malaka pada tahun 1511, Portugis telah lebih dulu mengirim ekspedisi dari India untuk menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di sepanjang Selat Malaka. Tahun 1509, rombongan yang dikirim Portugis dari India pernah singgah di Pedir dan Samudra Pasai, dua kerajaan yang terletak di pantai utara Pulau Sumatera dan terkenal sebagai pengekspor lada. Di dua tempat ini, rombongan pimpinan Lopes de Sequeira diberikan izin untuk berdagang. Baru kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Malaka. Saat tiba di Malaka pun, pada awalnya mereka juga menjalin hubungan baik. Namun itu hanya sementara, sebelum konflik kemudian muncul dan beberapa orang Portugis ditawan. Tetapi Sequeira berhasil melarikan diri dan kembali ke India. 2 tahun setelah kunjungan pertama, Portugis akhirnya menyerang Malaka dengan kekuatan besar-besaran dan berhasil menaklukkannya. Kejatuhan Malaka kemudian mengubah peta perdagangan di kawasan itu. Para pedagang Islam mulai merasa tidak nyaman untuk melakukan perdagangan di sana dan beralih ke titik-titik pelabuhan lain seperti Pasai, Pedir, dan Aceh. Keadaan ini membuat Portugis tidak senang. Mereka tidak ingin tempat-tempat lain di sekitar Malaka menjadi saingan mereka. Oleh sebab itu, Portugis pun mulai mengirim armada ke wilayah Pasai dan Pedir. Mereka menjalin persahabatan dengan dua kerajaan ini. Bahkan di Pedir, mereka juga diizinkan untuk mendirikan kantor dagang. Lebih jauh ke arah barat pantai utara Pulau Sumatera, masih ada satu kerajaan lagi, yaitu Kerajaan Aceh, yang pada mulanya tunduk di bawah Kerajaan Pedir. Tetapi sejak kejatuhan Malaka, pelabuhan Aceh menjadi semakin ramai dan mereka menjadi semakin kuat. Perlahan tapi pasti, Aceh menjelma menjadi musuh utama Portugis dalam perebutan pengaruh di kawasan Semenanjung Malaka. Aceh kemudian menyerang Kerajaan Pedir. Karena saat itu bertepatan dengan kehadiran Portugis, Pedir meminta bantuan dari Portugis untuk mempertahankan diri dari serangan Aceh. Meski selanjutnya, keduanya tetap tidak mampu membendung serangan Aceh. Aceh berhasil menaklukkan Pedir dan mengusir orang Portugis dari sana. Pihak Portugis yang berkedudukan di Malaka tentu tidak senang dengan keadaan ini. Pada tahun 1519, di bawah pimpinan Gaspar de Costa, Portugis melakukan agresi ke Aceh, namun mereka gagal. Portugis melakukan hal yang sama 2 tahun kemudian, tetapi lagi-lagi mereka juga gagal. Melihat keunggulan mereka, Aceh mulai berbalik untuk menyerang Portugis. Serangan awal dimulai dengan menaklukkan Samudra Pasai dan mengusir kekuatan Portugis dari sana. Pada tahun 1524, Aceh menyerang Pasai dan berhasil menyatukannya ke dalam wilayah Kerajaan Aceh. Orang Portugis yang ada di sana melarikan diri ke Kerajaan Aru yang ada di selatan. Tahun 1529, Aceh lanjut menyerang Kerajaan Aru. Untuk menghadapi serangan ini, Kerajaan Aru sendiri harus meminta bantuan kepada Portugis. Namun lagi-lagi, Aceh berhasil memperluas pengaruhnya. Kedudukan Aceh yang semakin kuat membuatnya berambisi untuk menguasai seluruh perdagangan di Selat Malaka. Pada masa kekuasaan Sultan Ali Riayat Shah, Kerajaan Aceh semaksimal mungkin berupaya memperkuat angkatan perang mereka. Tujuan utamanya adalah mengusir kedudukan Portugis yang ada di Malaka. Pada tahun 1547, Aceh mulai menggempur Malaka. Mereka berhasil mendaratkan tentara di wilayah Bandar Malaka. Menghadapi serangan ini, Portugis hanya bertahan di dalam benteng. Tanpa perlawanan di luar benteng, maka praktis Aceh berhasil menguasai Malaka seluruhnya, kecuali di titik benteng pertahanan milik Portugis saja. Namun serangan ini berjalan buntu. Portugis berhasil mengadu domba Kerajaan Aceh dengan Johor. Johor bersiap untuk membantu Portugis, ditambah dengan adanya isu armada bantuan Portugis yang datang dari India. Aceh akhirnya menarik pasukannya dari wilayah Malaka. Serangan pertama telah gagal, tetapi Aceh masih terus memperkuat angkatan militer mereka dan bersiap melakukan serangan berikutnya. Portugis sendiri sangat khawatir dan menempatkan Kerajaan Aceh sebagai ancaman utama mereka di wilayah Malaka. Pada tahun 1564, Aceh bersiap menyerang dengan menargetkan Kerajaan Johor terlebih dahulu. Johor yang telah menjadi sekutu Portugis dinilai akan menjadi hambatan. Johor berhasil ditaklukkan dan diduduki. Sultan Johor mati terbunuh dalam serangan ini, dan sejumlah tawanan dari Johor dibawa ke Aceh. Setelah penaklukan Johor, Aceh terus menyusun strategi yang lebih matang untuk menyerang Portugis. Pada tahun 1563, Aceh telah menjalin hubungan dengan Kesultanan Turki Utsmani untuk meminta bantuan. Aceh menjanjikan keuntungan yang juga akan diraih Turki seandainya jalur perdagangan rempah di Malaka bisa direbut dari Portugis. Selain itu, Ottoman juga sudah pernah terlibat konflik dengan Portugis
dalam upaya perebutan pengaruh di anak benua India. Turki bersedia mengirimkan 2 kapal perang, 500 angkatan perang termasuk para ahli strategi dan pembuat kapal, ditambah dengan beberapa meriam. Bantuan ini tiba pada tahun 1567. Aceh juga mendapat bantuan dari beberapa kerajaan lain dalam serangan berikutnya. Aceh juga merekrut tentara dari Gujarat, Malabar, dan Abyssinia. Pada tahun 1568, Aceh melakukan serangan besar-besaran ke Malaka. Ini adalah ekspansi militer terbesar yang pernah dilakukan pada masa Sultan Ali Riayat Shah. Total 15.000 tentara Aceh ditambah 400 tentara Turki diturunkan, bersama dengan 200 pucuk meriam besar dan kecil. Sayangnya, Portugis juga sudah bersiap menghadapi serangan besar ini. Portugis telah meminta bantuan dari sekutu mereka di kawasan Johor dan Kedah untuk menghadapi serangan Aceh. Pertempuran besar-besaran terjadi di darat dan laut. Banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak, tetapi sekali lagi, Portugis belum berhasil ditaklukkan. Sejak serangan 1568 ini, kerajaan Portugis mengirim armada sekuat mungkin untuk mempertahankan kedudukan mereka di Malaka. Pada mulanya, kerajaan Portugal berniat mengadakan serangan balasan besar-besaran ke Aceh. Namun gubernur Portugis yang ditempatkan di Malaka, yaitu Moniz Barreto, tidak pernah merealisasikan rencana ini, karena menurutnya, mengalahkan Aceh saat itu adalah rencana gila dan mustahil untuk dilakukan. Aceh masih sempat melakukan serangan pada tahun 1577 dengan kekuatan 10.000 orang pasukan, tetapi serangan ini juga tidak menciptakan hasil yang memuaskan. Sebenarnya sejak berakhirnya kekuasaan Sultan Ali Riayat Shah pada tahun 1571, terdapat beberapa kali pergantian kekuasaan. Namun konflik Aceh dengan Portugis setelah periode ini tidak banyak diketahui. Pada dasawarsa terakhir abad ke-16, setelah konflik berkepanjangan yang berjalan buntu bagi kedua belah pihak, Aceh dan Portugis mulai menjalin perdamaian. Sultan Alauddin Al-Mukammal lebih memilih jalur diplomasi dengan Portugis. Portugis sendiri menyambut baik hal ini. Keadaan ini setidaknya berlangsung selama 30 tahun hingga tahun 1606 sebelum Perang Aceh melawan Portugis Jilid 2 dimulai. Di kemudian hari, Aceh masih melakukan serangan yang jauh lebih besar dari sebelumnya ke Malaka. Konflik Jilid 2 ini akan kita bahas pada video berikutnya.